pengembangan soft skill di mahasiswa ilmu kelautan kan ada organisasi internalnya. Organisasi namanya Himala, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Yang mana di himpunan tersebut menaungi teman-teman mulai dari akademiknya, non akademik, di situ dinaungi semua. Ada organisasi yang mewadai. Oke, berarti benar. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir ketika masuk ke kampus manapun itu pasti ada pengembangan dari akademik maupun non akademiknya. Ya. Oke, kembali lagi di podcast Sandiwara Kehidupan Sarjana. Kali ini kami mendatangkan dua adik tingkat saya dari program studi ilmu kelautan, dan sekarang mungkin bisa dibilang mereka adalah petinggi di petinggi level mahasiswa di program studi ilmu kelautan. Yang satu ada Mas Muslim sebagai ketua himpunan, dan juga ada Mas Ilham sebagai wakil ketua himpunan. Saya hello Mas Muslim, Mas Ilham. Saya hello ke teman-teman. Halo. Oke. Kali ini kita akan membahas topik tentang seputar program studi ilmu kelautan. Nah, buat teman-teman SMA nanti tujuannya biar nggak bingung apa nanti masuk kelautan cuman nanti jadi nelayan atau apa gitu yang dibayangkan oleh teman-teman di luar sana gitu. Mungkin kita awali dengan pertanyaan yang sangat dasar ini gitu. Apa itu ilmu kelautan, Mas? Mau perkenalan? Ya, boleh, jawab. Oke, siap. Mungkin dari Mas Isli silakan perkenalan. Oke, perkenalkan, ini nama saya Muhammad Muslim Ikroman Jalil. Saya berasal dari Lamongan. Di Prodi Ilmu Kelautan ini saya angkatan 2020. Oke, 2020. Ilham. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Maulana dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya bertempat tinggal di Telang, Madura. Saya dari hampir sama dengan Muslim dari angkatan 20 di Ilmu Kelautan saya. Bukan hampir sama, berarti sama. Hanya sama. Ya, bukan hampir sama. Oke. Ilham dari Telang, Ya. dekat dengan kampus, dan Muslim dari Lamongannya. Lamongan sekarang. Itu bisa dibilang jauh dari laut ya? Jauh dari pesisir, bisa dibilang gitu? Deket sih mas. Deket ya? Soalnya ya jarak tempuhnya cuma 30 menitan lah dari laut. Setengah jam lumayan lah. Setengah jam itu lumayan. Deket di peta loh, cuma segini mas. Oke. Pertanyaan buat Mas Muslim ini, yang notabene lebih jauh jarak ke lautnya. Kalau Mas Ilham ini kan dari Ilham ini dari Telang ke Beltim itu dekat. Namanya Beltim, teman-teman. Pelabuhan Timur. Atau kayak gitu ke apa namanya? Belbar. Apa Pancasila? Paling Porong. Tajungan itu juga kita bisa langsung lihat laut di situ, lebih dekat lagi. Di Socat juga bisa ya. Lebih dekat lagi di sini mas. Di mana? Sini kan masih laut. Iya, di Socat sini kan. Iya. Iya. Sudah. Gak tahu ya kita menuju kemana ya. Nah, yang mendasari Mas Muslim masuk kelautan apa? Sebelum ke sana saya lupa ini nanya. Kelautan itu apa? Iya, kelautan itu apa? Kalau berbicara tentang kelautan sih sebenarnya kan itu hal yang mendasar juga sih. Kalau pengertian dari kelautan sendiri kan ada suatu hal atau kegiatan yang mana dia itu berhubungan dengan laut. Oke. Secara singkatnya kayak gitu. Ya mungkin singkat-singkat dulu lah mas. Tadi takutnya teman saya nggak bisa jawab, tambahin gitu. Oke. Kalau menurut Mas Ilham, apa itu kelautan, Mas? Baik, untuk ilmu kelautan itu sebuah program studi atau jurusan, salah satu jurusan yang ada di kampus UTM, utamanya juga ada beberapa di kampus-kampus lainnya. Itu hampir sama dengan Mas Muslim, lebih berhubungan erat terhadap yang berbau-bau kelautan, seperti ya semua yang ada di laut tuh hampir dipelajari di ilmu kelautan. Ya.
Sebenarnya saya sendiri sudah tahu ya, karena saya juga lulusan ilmu kelautan. Iya, sebenarnya ini hal yang salah ini menjelaskan, soalnya ada kakak senior saya di sini kan. Nah, ini kan buat teman-teman yang penonton, oke. buat teman-teman penonton atau adik-adik yang nanti kepinginan masuk ke kelautan atau masih bingung mencari program studi gitu. Nah, oke, kita masuk pertanyaan kedua yang tadi mau saya tanyakan. Iya. Pertanyaan kedua, ini dari yang paling jauh dulu dari laut rumahnya. Oke. Hitungannya kan tadi setengah jam dari laut. Setengah jam. Setengah jam. Kenapa memilih kelautan? Sebenarnya untuk memilih kelautan sebenarnya lebih dulu sih, pas zaman-zaman SMA itu malah gak ada bayangan sama sekali di laut itu. Dulu itu ngecer yang namanya di bidang pertanian. Soalnya di situ juga dapat cerita dari teman-temanku, terus dari mas-masku juga, bahwasanya di bidang pertanian itu menjanjikan. Dan ya melalui tes ke perguruan tinggi, ya Ketemunya nggak masuk di situ. maksudnya nggak bidang pertanian itu. Ya. Terus alasannya sebenarnya ya agak nyeleneh sih. Dulu pas kelas 2 sampai kelas 3 itu hampir 2 tahun lah. Setiap hari itu mesti main ke, sampai kalau tahu itu rawa. Nah, pasti tuh setiap hari tuh main ke situ. Nah, pas bingung nih mau mendaftar di jurusan mana kan bingung, pas ujian apa itu, dan besoknya itu harus mengirimkan pilihan itu. Nah, di situ kan bayangin sih, di rawa itu kan bisa menghidupi orang sekampung, satu desa. Itu masih dalam apa ya, bisa dikatakan perairan terbatas. Rawa kan cuma lingkaran gitu tok wis. Nah, ya disitu bayangkan misal ada perairan yang lebih luas dari rawa ini, maka banyak hal-hal yang bisa dipelajari di situ. Karena saya melihat di rawa sendiri, yo mungkin terbatas, cuma di kehidupan di bawahnya itu banyak. Bukan hanya ya di situ ada ikan-ikan, terus udang, terus tumbuh-tumbuhan. Lele ada nggak? Selama track record saya mancing Nggak dapat lele. nggak dapat lele. Oke. Kalau mancing ditabak dapat. Ya kayak gitu sih Mas. Jadi setelah pilih-pilih ada ilmu kelautan di Universitas Indonesia Madura. Kebetulan pas saya cek di website itu termasuk 5 perguruan tinggi. Maksudnya 5 perguruan tinggi di jurusan ilmu kelautannya itu yang paling favorit lah. Itu masuk 5 besar. Makanya milih ilmu kelautan. Kalau dari Ilham, Ya, apa karena memilih kelautan karena rumahnya dekat dari kampus atau gimana? Enggak juga sih mas. Enggak juga. Enggak juga. Karena kenapa? Yang pertama, saya ini memang nggak begitu berniat buat kuliah. Yang pertama dulunya, karena memang ya lulus SMA maunya ya gak berkuliah dulu lah beberapa tahun. Tapi memang dari orang tua menyuruh saya buat, menyarankan buat lebih kuliah aja dulu gak apa-apa. Jadinya juga ngambil universitas yang dekat-dekat rumah. Yang utamanya juga lumayan bagus lah menurut saya, sudah negeri. Dan itu di waktu saya mengikuti ujian SBM itu saya memilih 2 program studi. Yang pertama itu Ilkom dan yang kedua ilmu kelautan. Tapi dari saya sendiri lebih prefer ke Ilkom. Soalnya memang saya nggak punya gambaran sama sekali tentang ilmu kelautan. Tetapi ada beberapa tangga saya yang alumni dari ilmu kelautan UTM. Makanya saya lebih memilih ke pilihan keduanya di ilmu kelautan karena ya sedikit tahu tentang ilmu kelautan dari tangga saya, tapi belum secara banyak lah gitu. Nah, setelah pengumuman ternyata saya malah masuk di ilmu kelautan. Ya memang mungkin sudah jodohnya dari yang di atas buat Sudah. dimasukkan ke ilmu kelautan. Oke. Ini sih Mas, boleh menambah ya Mas? Apa gimana? Setuju banget penjelasan dari Mas Ilham ya. Jadi seakan-akan kalau Mas Ilham kan pilihnya kan pilihan 1 ilmu komunikasi, pilihan kedua ilmu kelautan.
nek sampai terpilih ke ilmu kelautannya ya, soalnya kan di ilmu kelautan sendiri kan dipelajari di semester 1 ada namanya komunikasi kelautan. Oke, Nah, masuk. itu berarti pilihan yang mencakup keduanya gitu, Mas. Berarti dapat keduanya. Dapat keduanya sebenarnya. Soalnya kalau masuk komunikasi belum tentu dapat kelautan. Iya, nggak mungkin Iya. ada komunikasi belajar kelautan. Kelautan Masa mau ngomong sama ikan? Iya. Kan enggak. Oke. Berarti bisa dibilang kalau Mas Muslim karena memang punya keinginan untuk tahu bahwasanya laut itu mempunyai manfaat buat banyak orang. Ah. Kalau dari Mas Ilham karena referensi dari tetangga-tetangga. Jadi oke. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke lautan juga mungkin masih bingung kelautan itu mempelajari apa aja. Apakah kelautan itu cuma mempelajari soal ikan atau soal air laut atau gimana? Padahal negara kita termasuk negara maritim. Iya, Betul. maritim. Negara maritim, cuman maritimnya belum dieksplor secara luas. Itu belum bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, oke. Kita masuk yang Mas Muslim dan Ilham pelajari di kelautan itu apa aja? Dari semester 1 sampai sekarang semester 6. Apa aja yang kalian dapatin? Yang bisa menjadikan gambaran buat teman-teman penonton gitu. Yang didapetin ya di ilmu kelautan itu ya sebenarnya ya, ada beberapa step lah. Kan pertama kan di semester awal pasti yang dasar-dasar dulu. Oke. Dasar-dasar ini ya secara luasnya lah kayak bahasa Indonesia, terus Itu matkul wajib ya, di Inggris, kampus. matkul wajib, terus fisika dasar, kimia dasar, yang dasar-dasar itu toh. Nah semakin nambah semester itu lebih ke mengerucut lagi. Begitu lagi. Nah untuk pembelajarannya sendiri, untuk mata kuliahnya ya mempelajari hal-hal yang memang itu mulai dari organisme laut kayak mempelajari bakteri, terus mempelajari biota laut, terus mempelajari bukan hanya secara apa ya hewaninya kayak gitu, tapi kita juga mempelajari dinamika fisiknya kayak arus, pasang surut, gelombang, pokoknya Sangat luas berarti. Cakupannya sangat luas. sangat luas. Kalau dijelaskan bahkan satu hari menjelaskannya nggak bisa. Nanti jadi 3 SKS berarti. Iya, jadi KS. Oke. Nah, kalau Mas Ilham sendiri yang didapatin dari kelautan apa Mas? Seperti yang saya bilang tadi berkaitan dengan berbau-bau dengan kelautan. Tapi kalau dari saya lebih condong ke lebih tertarik kepada kalau di kelautan Universitas Indonesia Madura ini Mas, sedikit mempelajari, ada beberapa pelajaran itu lebih menjurus ke garam. Aduh, jelas terpikirkan di benakku. Jelasan ini ngomong garam. Oke. Utamanya Karena Madura termasuk pulau Pulau garam. Garam. Nah, Dan salah satu apa nih? jurusan ilmu kelautan yang mempelajari garam. Saya baru tahu loh. Ya iya loh, Bo. Pura-pura baru tahu Mas. Lanjut. Ya. Jadi gitu Mas. Jadinya di garam sendiri kita di sana tuh mempelajari tentang cara memproduksi garam. Oke. Dari awal sampai akhir cara pemanenan. Di situ juga kita diajarkan tentang pemanfaatan garam yang sudah dipanen itu. Dari semuanya juga dipelajari, dari awal kita mempersiapkan air laut sampai nantinya sudah menjadi kristal garam. Kristal garam. Berarti namanya garam itu kristal garam. Kristal garam. Oke. Berarti sangat luas, bukan hanya di lautnya aja, tapi produk dari laut itu dipelajari juga. Iya, dipelajari juga. Karena rasa air laut itu asin, ternyata di situ ada kandungan garamnya. Iya, kandungan. Gitu. Oke. Dan kandungan keringat ikan. Keringat ikan yang berlari-lari dikejar nelayan. Oke lah. Oke, kita masuk ke akademik nih. Aku itu pernah dapetin omongan kalau bahwasanya program studi ilmu kelautan itu gak cuman belajar bukan hanya tentang belajar aja, tapi juga bisa dibilang program studi yang banyak healingnya.
Bener ya? Benar sekali. Benar sekali. Benar sekali. Iya, Benar sekali. Lah, iki aku kepo iki. Healingnya ini karena apa? Bukan hanya healing sambil belajar mungkin yang cocok. Oh itu berarti praktikum di lapang gitu. Praktikum. Jadi praktikum di lapak tapi dikemas Dengan wisata. dengan wisata. Iya benar sekali itu. Dengan wisata. Oke. Soalnya kalau cuma wisata toh, nah pulang-pulang dari wisata mana laporanmu? Oh, berarti tetap ada belajarnya. Ada belajarnya. Tetap ada belajarnya. Oke. Nah, tadi kan bicara juga soal konsentrasi nih. Teman-teman ini dapetin konsentrasi itu dari semester berapa? Untuk Bisa belajar lebih ngerucut lagi itu waktu semester berapa? untuk pilihan konsentrasi itu di semester 5. Semester 5. Semester 5 itu ada pilihan konsentrasi, kita milih dari salah satu konsentrasi yang ada di Ketiga kelautan itu tadi. UTM ya. Ada biologi laut, oceanografi sama garam. Berarti Ilham sama Muslim udah milih konsentrasi nih. Alhamdulillah sudah. Ilham apa? Garam. Garam, cocok. Berarti cocok dengan alasan tadi. Iya. Kalau Muslim Biologi laut. biologi laut gak cocok sama kesukaannya padahal bidang oceanografi. Oke. Nah, bisa bicara soal jenjang karir. Nah, jenjang karir di kelautan ini kan banyak yang mendeskripsikan bahwasannya nanti saya kalau ketemu orang lulusan prodi apa? Kelautan. Kelautan itu berarti pelayaran. Gitu. Nah, kelautan itu nanti jadi nelayan. Ada orang yang bilang-bilang seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nih, jenjang karir kelautan ini kemana aja sih? Untuk jenjang karirnya sendiri itu luas. Soalnya kan melihat sendiri di negara itu kan lebih luas lautannya daripada daratannya. Oke. Dan di kementerian sendiri kan tidak bisa membentuk satu kementerian toh, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekarang udah ada lagi Kementerian Kemaritiman, yang mana laut ini saking luasnya dia itu tidak bisa hanya satu kementerian loh. Makanya diperlukan ada yang ranahnya ke kelautan dan perikanan, terus bidang maritim. Mengingat luasnya prospek dari kelautan. Saya baru tahu ini. Serius saya baru tahu kalau ada kelautan kemaritiman dan juga kelautan kementerian Kementerian Kelautan Perikanan sama sama. Kementerian di maritim. Ya. Oke. Jadi ada dua kementerian untuk menaungi sektor lautnya Indonesia. Karena saking luasnya dan saking banyaknya yang harus dieksplor. Yo. Gitu. Oke. Nah, selain dari situ, apakah nanti kita bisa nanti kerja di kayak apa namanya? Kalau garam kan PT Garam, ada PT Iya. Garam tuh. Nah, ada PT Garam. Terus kalau OC kan bisa dibilang pemetaan. Pemetaan. Nah, Pak bisa juga berarti bekerja di lingkup apa konsultan bisa. Bisa kerja di konsultan. Ini mungkin memberikan informasi juga sih. Jadi untuk mata kuliah konsultasi kelautan itu kan hanya ada beberapa univ yang ada ilmu kelautannya. Jadi tidak semuanya dipelajari. Soalnya ini merupakan mata kuliah yang mata kuliahnya internasional. Jadi misal di prodi itu mau bukan akreditasi sih, lebih menyetarakan apa yang dipelajari marine science-nya di luar negeri, itu ada mata kuliah konsultasi. Jadi konsultasi memberikan value lah ke teman-teman. Soalnya untuk konsultan sendiri kan bukan hanya di kan yang kita tahu cuma pelabuhan, terus apalagi galangan kapal. Sebenarnya jangkauannya luas di bidang kemaritiman ini untuk jadi konsultan. Dibicara matkul konsultan, nah, saya jadi ingat ada mata kuliah renang dan selam. Ya. Nah, ini yang menjadikan banyak pertanyaan dari teman-teman, entah mahasiswa baru ataupun juga teman-teman yang mau masuk ke kelautan. Mereka bertanya-tanya, apakah masuk ke lautan harus bisa renang? Itu banyak banget yang bertanya seperti itu. Apakah harus bisa renang? Tidak harus bisa renang. Karena apa? Karena nanti di ilmu kelautan itu ada
pelajaran yang terfokuskan pada renang dan selam. Jadi nanti teman-teman yang di luar sana yang ingin masuk ilmu kelautan dan tapi tidak bisa renang, itu gak ada problem sama sekali, karena nanti teman-teman bakalan diajarin renang sampai bisa oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Sama asisten gitu ya. Sama asisten. Sama juga sedikit menambahi tentang perkataannya Susun tadi terkait konsultan. Jadinya di ilmu kelautan sendiri kita juga mempelajari tentang AMDAL. Oke, ya. Nah, di AMDAL sendiri nantinya kita juga bisa, setelah lulus kita juga bisa menjadi konsultan AMDAL. Gitu, Mas. Sama kan konsultan AMDAL. Tapi menjadi konsultan itu sekarang itu banyak cuannya, iya kan? Banyak. Tapi banyak berbohongnya juga kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak semua konsultan. Oke. Oknum. Konsultan. Nah, dari kita membahas tentang tadi udah akademiknya, jenjang karirnya. Nah, ketika masuk ke kelautan, apakah ada yang menaungi? Itu kan soal akademik nih. Berarti akademik cuma kita mendapatkan hard skill-nya aja. Ya. Tapi kita kuliah itu gak cuma butuh hard skill, butuh namanya soft skill untuk masuk ke dunia kerja, gitu kan ya? Ya. Nah, Untuk pengembangan soft skill di mahasiswa ilmu kelautan kan ada organisasi internalnya. Organisasi namanya Himala, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Yang mana himpunan tersebut menaungi teman-teman mulai dari akademiknya, non akademik, di situ dinaungi semua. Ada organisasi yang mewadai. oke, berarti benar. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir ketika masuk ke kampus manapun, itu pasti ada pengembangan dari akademik maupun non akademiknya. Ya. Oke, kita masuk ke akhir perbincangan ini. Mungkin Ilham atau Mas Muslim bisa memberikan closing statement untuk teman-teman supaya punya ketertarikan untuk masuk ke program studi ilmu kelautan sendiri gitu. Mungkin salah satu aja dari Muslim atau Ilham. Monggo. Oke. Untuk ini sedikit closing statement. Ini merupakan di ilmu kelautan ini sangatlah menarik. Mengingat di Indonesia sendiri ini lautannya lebih luas lah daripada daratannya, dan juga sesuai dengan S3S yang nomor 14 bahasanya menjaga dan menjaga ekosistem laut yang secara berkelanjutan. Dan di sini kan untuk negara Indonesia juga mempunyai cita-cita menjadi poros maritim dunia di tahun 2045, sehingga memilih ilmu kelautan sangatlah tepat kayak gitu. Iya, itu guys. Oke, sangat nice sekali penutup kita. Dari Mas Ilham ada penutup? Sedikit sih. Oke, silakan. Mungkin buat teman-teman yang habis ini mau meranjak ke dunia kuliah, jangan kepo-kepo terhadap ilmu kelautan. Soalnya memang benar ilmu kelautan ini bukan hanya mempelajari beberapa aspek. Jadinya memang lengkap dari jurusan-jurusan yang lain menurut saya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman nanti juga bisa, pokoknya di ilmu kelautan ini kita belajar sambil senang-senang. Belajar sambil senang-senang. Oke. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan, bahasanya bukan belajar tapi juga healing. Oke, nice sekali penutup buat kita semua. Terima kasih atas waktunya Muslim dan Ilham. Oh ya, saya lupa. IG-nya apa, media sosialnya Himala apa? Oke. Untuk IG-nya sendiri Himala _UTM. Himala _UTM, nanti biar tambahkan di editor di sini. Kepoin tentang program studi ilmu kelautan, atau juga tentang himpunan yang nanti akan menaungi teman-teman ketika masuk ke program studi ilmu kelautan. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Untuk teman-teman penonton juga jangan lupa untuk terus tonton dan juga share, like, and subscribe. See you. Terima kasih.